Bursa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan segera membahasnya bersama analis Arta Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Fredrik Rasali, Vice President Research Arta Sekuritas. Pak Fredrik, kita lihat bahwa IHSG hari ini ditutup menguat di 0,85%. Menurut Anda, sentimen apa yang mempengaruhi lantai bursa hari ini? Iya, halo. Untuk hari ini sentimen masih cukup positif ya, terutama dari Omnibus Law yang sudah disahkan. Tentunya itu membantu dari sisi investor, sehingga dalam beberapa hari ini masih ada dampak positifnya, sentimen positif maksud saya. Di luar itu juga kita lihat ada beberapa corporate action, terutama di level BUMN, seperti salah satunya BRI Syariah, lalu juga adanya Indonesia Battery Holding yang akan dibentuk. Itu semua ini memberikan sentimen-sentimen positif begitu dalam hari ini. Baik, kita lihat tadi ada sektor pertambangan yang menguat, kemudian juga untuk AGRO atau Agro dan juga ANTM ini juga ikut menguat. Apa yang membuat sektor-sektor ini menurut Anda menguat di bursa hari ini? Iya, terutama kalau untuk Antam ya, kita bicara untuk dari mining. Antam ini kan terutama ada salah satunya produksi nikel. Nah, nikel ini kan digunakan untuk bahan baku baterai. Sedangkan kita dengar info saat ini akan ada holding baru namanya Indonesia Battery Holding, yang dimana akan juga menggandeng Antam menjadi salah satu bagiannya. Nah, ini kan artinya nikel yang diproduksi oleh Antam bisa mungkin dijual langsung ke Indonesia Battery Holding, yang dimana saat ini kabarnya sudah ada 2 partner potensial, itu dari China dan Korea Selatan, yang kemungkinan akan membentuk atau membangun perusahaan pabrik baterai di Indonesia. Nilainya cukup signifikan, itu sekitar 12 miliar US dollar. Nah, ini kan artinya ada bisa kemungkinan besar nikel ini off-takernya dari joinan di Indonesia Battery Holding tersebut gitu ya. Di luar itu juga dari kita ada dengar info sendiri kalau dari Tesla yang akan membutuhkan banyak bahan untuk baterai elektrik, salah satunya juga sedang negosiasi dengan pemerintah Indonesia, yang dimana Antam sebagai BUMN tentunya menjadi salah satu yang mungkin bisa mendapat keuntungan pertama gitu. Oke. Dari sektor tambang. Baik, untuk BRI Syariah ini kan menarik juga ketika kita melihat BRI Syariah ini setelah merger begitu. Tapi menurut Anda bagaimana perkembangannya ke depan, Pak Fredrik? Iya, cukup menarik menurut saya, karena dari beberapa tahun sebelumnya Bank Syariah itu kan cukup belum terlalu terkenal ya dibilang di kalangan untuk awam. Lebih banyak kita dengarnya bank yang konvensional begitu. Dengan adanya merger ini, otomatis kan posisi BRI Syariah menjadi salah satu bank terbesar. Kalau tidak salah posisi ke-7 terbesar di Indonesia. Nah, dengan adanya gabungan ini, otomatis market share untuk bank syariah yang paling besar adalah BRI Syariah. Dengan market share yang besar, tentunya bisa membentuk atau bisa membuat produk baru yang lebih efisien dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di luar itu juga dengan aset yang cukup besar ini, yang dikelola hanya oleh satu entitas, artinya kualitas asetnya lebih dapat di-manage dibandingkan bila sebelumnya terpisah-pisah seperti itu. Dan dengan kita melihat bila BRI Syariah bisa meletakkan fondasinya di Indonesia, untuk market Indonesia dulu, nantinya mungkin akan perlahan-lahan dapat memenuhi market di global begitu. Yang saya lihat seperti itu. Jadi ini cukup berpotensi. Oke, kalau kita bicara global sendiri, menurut Anda apa yang bisa menjadi perhatian investor? Misalnya soal rilis data ekonomi, kemudian juga soal tarik ulur negosiasi stimulus Amerika, ini seperti apa ke depannya kalau kita lihat hingga akhir 2020 ini? Iya, kalau kita bicara global masih sangat volatil. Jadi dalam arti risiko bisa dibilang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya satu dari geopolitik, terutama di AS sendiri ya, yang sedang akan pemilu ini. Kedua juga dari beberapa negara lain seperti Uni Eropa yang bisa dilihat akhir-akhir ini banyak sekali di dalam perpolitikannya juga masih banyak yang berubah. Nah, hal-hal tersebut tentu saja bisa mempengaruhi keputusan bisnis, terutama untuk perusahaan-perusahaan kita yang bergantung pada ekspor, dan juga investor dari luar negeri yang ingin investasi di negara yang emerging market seperti Indonesia.
Nah, risiko yang tinggi ini kan tentunya dapat menghambat orang untuk mengambil decision untuk investasi begitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi setiap hari kita perlu perhatikan headline dari berita-berita yang ada di global yang berkaitan dengan geopolitik, kedua juga dengan pandemi. Dua ini yang sangat mempengaruhi. Oke, semakin jelas clarity-nya. Tapi kalau kita misalnya bisa membreakdown ini, apa yang bisa Anda rekomendasikan soal misalnya saham defensif dari sisi big caps, second line dan juga third line, at least sampai akhir 2020 ini? Ya, tentunya big caps yang paling terpengaruh terhadap pergerakan gejolak global ya. Karena biasanya ya big caps ini menjadi sasaran untuk investasi dari investor asing untuk masuk atau keluar. Tentunya pada saat harga big caps turun, di mana kalau kita lihat dari average setahun misalnya cukup ke bawah, itu menarik untuk kita investasikan. Nah itu salah satu yang menarik yang cukup defensif itu kemungkinan dari consumer goods untuk big caps seperti Indofood dan ICBP. Nah untuk perbankan ini momentumnya mungkin baru mulai, tetapi kita perlu masih waspada terhadap kinerjanya karena masih ada dampak dari pandemi yang notabene risikonya masih cukup tinggi. Nah, kalau kita bicara second liner, itu kemungkinan besar kita fokusnya terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah mulai masuk ke ranah ini ya, online atau jadi dia sudah mulai adaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini. Salah satu yang saya perhatikan adalah ASA yang sekarang saat ini sedang mengembangkan bisnisnya di Antaraja. Otomatis dengan adanya e-commerce yang meningkat karena pandemi, Antaraja ini bisa diuntungkan gitu. Nah itu juga dapat dicermati hingga akhir tahun. Oke, baik. Kalau kita bicara soal Omnibus Law, kembali lagi ketika ini menjadi sebuah perdebatan yang cukup panjang akhir-akhir ini begitu. Kalau ini menjadi satu bergen positioning untuk Indonesia, apakah ini bisa menarik investor saat ini? Terutama misalnya di sektor properti, perbankan, hingga misalnya sektor-sektor yang ke manufaktur, FMCG, dan beberapa sektor lain yang cukup mumpuni untuk dikoleksi. Ya, kalau saya lihat Omnibus Law ini kan tujuannya untuk melonggarkan, mempermudah orang untuk melakukan investasi. Dengan mempermudah investasi, tentunya ini bisa menarik investor. Hanya saja kondisi sekarang ini kan masih belum tepat dibilang. Saya bukan bilang omnibusnya tidak tepat, tapi hanya kondisinya belum kondusif secara global. Karena risiko dari yang tadi saya ceritakan secara global masih cukup tinggi. Nanti kalau kondisinya lebih stabil, Omnibus Law ini seperti payung yang sudah tersedia. Jadi otomatis kalau kita bicara properti, yang sebelumnya itu bisa dibilang dari domestic market masih cukup slow demand-nya, otomatis kalau ada peluang dari luar negeri bisa masuk dengan mudah, itu bisa mendorong FDI, Foreign Direct Investment, yang otomatis juga akan mendorong perekonomian Indonesia dan bisa memperbaiki kondisi perbankan kita juga. Yang sekarang juga dibilang walaupun cukup melimpah likuiditasnya, namun dari sisi demand dan risiko masih cukup tinggi gitu. Jadi saya lihat ini masih positif juga Omnibus Law, hanya nanti praktiknya saja yang kita perlu perhatikan. Oke, baik. Untuk prediksi Anda, untuk IHSG di pekan ini seperti apa? Misalnya untuk menutup akhir pekan ini, apakah kita masih tetap bisa bertahan di zona hijau? Dan apa yang layak untuk dikoleksi? Saya melihat di pekan ini masih cukup riskan ya, semakin mendekati pemilu di US, itu tentunya volatilitas semakin tinggi. Volatilitas semakin tinggi, artinya juga investor akan lebih berhati-hati. Dan bisa saja di minggu ini, kita akan cukup flat ya dibilang IHSG, cukup flat. Jadi masih di level 5 ribuan. Nah, rekomendasinya lebih ke saham-saham yang cukup defensif, seperti tadi consumer goods salah satunya. Dan juga mungkin bisa diperhatikan tambang, karena kita bisa melihat produksi yang mulai pick up. Di mana di seluruh global ini kan secara dunia PMI-nya mulai kembali meningkat, pulih di atas 50. Artinya permintaan untuk barang tambang juga sudah mulai perlahan-lahan akan pulih seharusnya. Baik, terakhir mungkin untuk peluang penguatan esok seperti apa prediksinya Pak Fredrik? Besok masih cukup berisiko saya bilang. RSI sudah sampai 70, artinya sudah cukup overbought. Kemungkinan akan ada penurunan sementara. Jadi kita perhatikan di level 5.100 untuk batas bawahnya, dan batas bawahnya sekitar 5.280-an.
Nah, ini kemungkinan besar jadi saat yang tepat mungkin bagi investor yang untuk ingin take profit begitu ya. Baik, terima kasih Pak Fredrik untuk waktu dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.